Masuk ke Malang, sempet ke Malang. Kuliah Kuliah ke Malang kan? Kuliah di Malang. Ya. Matematika. Iya betul, satu-satu. Iya. Ya, oke. Ini begini ya kalau Ini nggak dikejar ke-briefing. pertanyaan penyidik KPK ya. Iya. Gini kali ya. Oke. Oh kakaknya kali. Kejaksaan. Kakaknya ini kasih kejaksaan. Udah. Gitu. Rasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi. Untuk Indonesia. Kembali lagi di Benar-Benar Podcast bersama saya, Ando Vida Lopez. Saya Jovialda Lopez. Saya Firlana Ismayadin dari KPK. Woi, Sebelumnya dia nggak pernah kenalin dari KPK. Sekarang dia ngomong ini. Kenapa ya? Disclaimer Sebelumnya dulu. udah. Tadi sama Radit enggak. Udah dari KPK. Pertama kali main di Bener-Bener Podcast. Oh, ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Kalau ini titik beratnya di dari KPK. Oke. Mungkin karena bintang tamu kita yang satu ini. Mungkin kita lihat. Sekarang kita bongkar. untuk hari ini ditamu di Benar-Benar Podcast. Ini untuk pertama kali ada 4 kursi dan ada 3 putra Nusa Tenggara Timur. Wah. Dari Pulau Solor, dari Lama Kera, anak Lama Kera, Panji Pragiwaksono menyebut dia sebagai the next big stand-up comedian yang akan mengubah Indonesia pakai integritas. Please welcome Abdur Arsyan. Terima kasih mitra-mitra KPK. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Saya kesini agak deg-degan sih. Oh, kenapa? Kenapa? Awalnya saya berpikir kayak saya ini kasus apa? Di KPK Bang, gitu. kalau ke KPK diundang aman. Kalau dipanggil baru. Kan awal mula orang begitu, diundang sebagai saksi. Tiba-tiba keluar-keluar, Aduh. pagi diundang sebagai saksi, sore tersangka. Kan seringnya Ya begitu. masih ada waktu sih Bang. Masih ada waktu. Makanya. Bang kita aja dulu aja. Ini saya lihat nih, saya keluarnya sebagai apa nih? Kalau sebagai undangan juga aman. Selamat datang Abdurrahim Arsya. Ya, selamat Kafir. Kafir, Kafir. Bang, katanya, dijeda. ya. Kak, spasi Fir. Iya, Kak. Saya Kak beragama, Bang. Betul. Betul. Saya tadi sudah di briefing katanya panggilnya Kak Fir. Betul. Ya. Karena Kak Firlana. Kak Firlana. Jadi ya gitu Kak Fir. Tapi kenapa tadi di intro tadi gue ngomong Panji Pragiwaksono? Karena tadi sebelumnya kita pernah ada guest di sini di Benar-Benar Podcast Panji. Dan pertanyaan terakhir yang gue tanya ke Panji adalah, Nah, Panji, selain siapa yang lu mau kita undang ke sini, siapa sih penerus lu? Atau siapa yang menurut lu the next stand up comedian yang mempunyai semangat lu terhadap Indonesia? Dan dia tanpa hesitant dia langsung jawab, lu Abdur, langsung. Ya. itu Dia karena mikir nggak panjang loh. Langsung Abdul ya itu Arsya. karena saya guna-guna dia dari jauh sih. Pakai ilmu-ilmu hari keriting. Enggak. Panji itu ngomongnya gini. Abdur Arsad itu adalah Panji dari timur katanya. Iya, dia ngomong gitu. Gitu, Dia dia ngomong gitu. Enggak, tapi dia bilang dia. mungkin Panji adalah Abdur dari Barat. Dia Ah, bilang gitu. mungkin, benar. Iya, bisa harusnya juga. begitu. Jangan terlalu barat sentris dong, tiga orang timur di sini. Iya, benernya Jangan barat Panji sentris. adalah Abdur dari barat. Iya. Iya. Iya, kan? Masuk Iya, kan? sebenarnya cuma menang dia duluan aja sih. Iya, betul. Menang lagi Dan duluan. dia pun bilang kayak kalau ada spesial di Indonesia yang kamu harus nonton. Ya, selain Black Glamping yang lu udah lakukan. Ya. Tapi Ini spesial yang di kaos. betul. Ya, ini Black Selain Camping. itu, selain Udah Black lewat Camping. ya? Sudah, Lewat. ini 2 tahun lalu. Betul. Tahun sebelumnya ini Kontras. Betul. Ngomong transportasi. Dan Tapi namanya kontras. Kontras. Ini Namanya juga Kontras. belakangan udah mencari ganti, penumpang kan? yang hilang. Enggak. Mengapa M lah? Lah betul. Iya. Setuju. Benar, Nggak, benar. maksudnya, kan kontras emang membantu. Benar, Iya, maksudnya Iya, sebenarnya iya, emang. iya, betul. Emang apa salahnya? Tapi Kita saya bukan kok- bahas yang lain, transportasi yang lain bukan yang itu kan? Transportasi aja karena Kontras itu Bukan saya kendaraan. biasa karena saya biasa kemana-mana pakai transportasi umum. Iya. Kemudian saya namakan kontennya itu konten transportasi Kontras. Nah, Akhirnya karena saking banyaknya hal yang saya temuin, kemudian pikiran-pikiran saya soal transportasi umum, bikin show gitu. Tentang transportasi umum. Jadi full ngebahas tentang transportasi umum itu. Dan Panji ngomong, your next special itu Anak Lama Kera. Itu sesuatu yang lu udah announce belum sih atau belum atau Belum, gimana? sudah. Sudah. Buat penonton-penonton pasti udah tahu. Oke, jadi dia bilang itu adalah the next special yang harus tonton di Indonesia. Itu dia benar-benar ngomong. Panji Dia- ngomong gitu. Iya, jual spesial jual show spesial Anak loh. Lama Kera Dia itu. kebanyakan Pagi. Saya materi aja belum tulis udah dibilang. Jadi beban, Bang. Nonton, Jadi jadi beban. beban. pressure ya?
Tapi Oke. ancar-ancarnya sudah kepikiran. Oke, iya, iya. Karena saya 4 spesial sebelum ini tuh saya selalu membicarakan hal di luar saya gitu. Oh, Jarang sekali saya materinya yang ke dalam. Nah, yang di dalam dari diri saya, nah anak lama kera tuh saya pengen kayak sudah 4 spesial, kayaknya sudah saatnya deh. Biar penonton yang datang tuh tahu sebenarnya yang dia tonton selama ini tuh siapa sih gitu. Kenapa Abdur tuh sukanya mikir kayak gini? Kenapa Abdur tuh kalau di posisi kayak gini ngambil pilihannya begini, gini. Nah, saya merasa kayak penikmat stand up saya perlu tahu deh Abdur tuh kayak apa sih orangnya. Nah, makanya pengen saya bungkus itu di anak lama kera gitu. Nah, sebagai kayak gini, gue mau mulai dari awal ya. Ya. Dari lu berangkat dari Lama Kera, lu tumbuh besar di sana segala macem. Ya, tumbuh besar sebenarnya di Di Kupang. Kupang. Iya. Tapi kan lu Terus ke Malang, sempet ke Malang. Kuliah. Kuliah ke Malang kan? Kuliah di Malang. Ya. Larantuka Matematika. Larang. Iya betul. Matematika. Satu-satu. Iya, satu-satu. Iya. Bentar ya. Iya, oke. Ini begini ya kalau Ini nggak dikejar ke-briefing. pertanyaan penyidik KPK ya. Iya. Gini kali ya. Iya, oke. Supaya nanti jawabannya salah langsung ditangkap. Iya. Gitu. Strategi. strategi. Waduh sudah direkam lagi bahaya ini barang bukti nih semuanya ini. Ya saya Satu dulu. kuliah di Kuliah Malang, Malang. matematika betul. Sempat di Larantuka SMP tapi. Jadi saya cuma 3 tahun di Larantuka. Saya lahir besar di Kupang. Tapi bapak ibu tuh asli Lama Kera. Lahir besar sudah di Kupang. SMP 3 tahun di Larantuka. SMA balik ke Kupang lalu ke Malang kuliah. Ambilnya matematika bener. Kak, Betul. S1 S2 kan? S1 S2 ambil matematika. Ya. Itu keguruan. Ya. Habis dari S1 honor, guru honor. Atau PNS di sekolah negeri. Tidak honor. Honor, Bang. Iya, enggak maksudnya di sekolah Kok PNS? negeri atau di kampus. Sekolah negeri iya, di sekolah swasta. Jadi Oh. saya sempat honor di 3 atau 4 tempat gitulah. Honor, tapi gaji honor kecil sekali ya. Wah, kecil sekali. Sekali, Saya ya? nggak sanggup lah pada Sekali. waktu itu. Ya. Jadi gonta-ganti, sempat gonta-ganti. Jadi sampai saya tuh sempat honor di 3 sekolah di waktu yang sama. Untuk biar duitnya lebih banyak kan? Iya. Ya. di 3 sekolah yang sama. Iya, karena kami guru honor. 3 sekolah yang beda. Di waktu yang sama. Di- Di waktu berbeda. yang sama, sorry. Di waktu yang sama. Membelahnya gimana? Jadi kan Senin Selasa di sini, di SMP Oh, sini. beda hari. Ya, beda hari. Rabu beda hari. Kamis di SMA mana gitu-gitu. Jadi karena kami guru honor itu tidak dulu ya di zaman saya nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi di zaman saya itu tidak ada beban untuk harus di sekolah berapa jam. Yang penting jam pelajaran ada gitu. Oke. Kalau sekarang tuh kayaknya Berarti guru, bisa singkat dong? Bisa cepat, bisa lama. Bisa, iya. ya, jadi saya bisa kayak 1 hari di sekolah itu, hari berikutnya saya honor di sekolah lain gitu. Karena matematika kan biasanya satu minggu 2 kali pertemuan aja kan. Ya. Jadi ada 4 hari lain yang kosong. Nah 4 hari lain yang kosong saya ambil honor di tempat lain gitu. Untuk biar duitnya agak lumayan. Karena kalau satu sekolah doang, saya honor dulu kan 125.000. Gaji 1 bulan. 125.000 bensin Vespa saya udah habis itu buat ke sekolah. Jadi nggak sanggup. Harusnya Nggak. dengan tanda jasa itu makanya show-nya itu. Nah ya. kemudian bikin itu Show pahlawan itu, perlu tanda pahlawan jasa. perlu tanda jasa Ya itu. Itu membicarakan tentang membawa suara tentang guru-guru honor lah. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah ada P3K, lumayan lah. Tapi sedih soalnya kan duit ini kan banyak sisaan duit dari kasus Chromebook. Nggak tahu sih saya kalau itu ya. Kayaknya kejaksaan deh itu, KPK nggak berani deh. Ya. Wow. Nggak berani. Padahal ada beraninya loh di Pada bersepeda. ada. Jumat bersepeda Bernya raka berani, bernya. Bernya Berani. Iya. Iya. Kalau ohnya gitu ya. Nah, tapi ini Bang, jadi gini ya. ada berani. KPK Ya. ini- Saya lagi cari apa kejaksaannya. Oh kakaknya kali. Kejaksaannya. Kakaknya ini kasih kejaksaan. Udah. Gitu aja udah. Nggak bisa gua. Bang, tadi saya kenceng di awal, saya dari KPK. Ya, jadi karir mulai agak panjang saya. Tapi ini penting Dur. Jadi kan kalau di benar-benar podcast ini podcast dari KPK ini memegang value Jumat bersepeda kakak. Oke. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Kasih kejaksaan tadi katanya. Oh sorry. Ternyata kakaknya kerja keras. Ternyata. Nah, Tapi Revisi. saya lumayan percaya kalau kakaknya kerja keras sih. Karena tadi saya tanya pegawai KPK yang antar saya, Jumat pulang jam berapa? 5:30.
Betul. Di saat kantor-kantor lain Jam 3 Jumat biasanya. Jumat itu jam 3 udah pulang. KPK setengah 6 sore. Karena mereka katanya nambahin waktu karena kepotong Jumatan. Jadi ditambah lagi. Jadi saya pikir kayak wah gila juga ya. Mereka nggak korupsi waktu gitu. Boleh. Keren sih. Keren sih. Setengah 6 loh. Setengah 6, betul. Masih hari Jumat loh. Dalam hati mereka semua, kenapa setengah 6 ya? Dalam hati mereka semua. Nah, tentu kalau di bayangan gue ya, di bayangan gue, dari semua value ini bisa kita bilang, dari perspektif gue, berani. Berani Ya. yang stand out banget di lu. Oke. Yang sangat stand out. Yang menonjol. Sangat menonjol. Gue gak bilang berarti lu gak tanggung jawab, lu gak Iya, iya. Tapi, Iya, iya. berani. Nah, sekarang gue bingung. Berani lu ini dapatnya keberaniannya dari mana? Nah, kenapa? Dan gue mau kita berintrospeksi kepada anak lama Kera. Soalnya ketika gue dengar dari Panji lu mau bikin stand up dengan judul itu, ini jujur ya, mungkin Kaju juga masa sedemikian. Gue masa tertampar. Oh, kenapa? Gue masa tertampar karena gini lah. Kita sebagai orang NTT, ketika gue ngomong gue orang mau married sama Kajo, semua orang taunya mau married yang mana yang cuma ke kiri aja ya. Ya. Orang pasti, nah ya tuh, biasa. Ketika kita ngomong anak lama Kera, orang pasti juga nggak tahu ente. Orang aja nggak tahu lama Kera di mana. Iya, Nggak tahu. Mereka nggak tahu nggak Pulau tahu Solor Lama di Kera. mana. Orang Kalau gue nggak sama Kajo pasti kita harus tahu. Iya. Ya. Pulau Solor di mana, lama Kera tuh bagusnya apa, ada apa. Ya. Nah, gue tertampar karena lu membawa sesuatu yang benar-benar dekat ke hati lu untuk, dan lu membawa asal usul papa mama. Ya. Dan gue selalu bilang sama Kajo, keberanian gue sama Kajo itu datang dari bokap kita. Mm-mm. Orang Seorang Maumere. orang NTT yang luar biasa beraninya. Mm-mm. Nah, apakah lu bisa bilang keberanian lu ini dari mama papa, dari keluarga, atau bahkan enggak, atau dari Dari lingkungan, situasi. dari situasi, Eksternal. dari anak lama Kera? Apa nih? Boleh please bantu itu. Kayaknya dia itu deh terkumpul dari berbagai macam hal yang saya alami gitu ya, dari keluarga ya, dari lingkungan, kemudian dari entah dunia pendidikan sampai ke kampus. Jadi dia terkumpul gitu keberanian ini sebenarnya. Nilainya tertanam perlahan-lahan. Lalu kemudian kalau misalkan kayak pengen bikin yang kayak anak lama Kera itu tuh sebenarnya dia itu berangkat dari hal-hal kayak kalau di timur ya sering banget misalnya kayak vandal tuh gitu kan, kayak pilok-pilok. misalkan ya nama samarnya dia misal anarki dari gang kipas, jadi kayak anak gang kipas, jadi kayak anak gang Gibraltar gitu-gitu. Nah jadi kayak anak lalu disandingkan dengan nama lokasinya dia, itu tuh hal yang familiar lah. Untuk kasus-kasus vandal di timur ya kan. Makanya jadi kayak saya waktu Di Bali baik banget tuh. Di Bali baik Iya banget. kan? Ini baik banget. ya anak danger gitu-gitu. Jadi nama gangnya gang danger gitu-gitu. Dia selalu Anak menyebutkan latar Iya. belakang asal usul dari Iya, dituangkan jadi- dalam vandal itu ya. Iya, apa ya? Sifat kebanggaan kedaerahannya tuh Kelokalannya, tinggi ya. ya, tinggi. Tinggi Jadi banget, kayak tinggi banget. ya, jadi kayak saya nih anak Harus. Pasir Putih, saya anak mana gitu-gitu. Nah, itulah kemudian kenapa saya waktu pertama kali saya bikin sosmed, saya bingung. Nama Oh, sosmed saya namanya, apa ya? akun. Dulu pertama Iya, kali iya, waktu iya, bikin iya, Twitter, betul. saya bilang apa ya? Anak lama Kera. Itu saya ngerasa keren. Jadi kayak gitu, kayak anak gang kipas, anak Sosmed danger. pertama kali itu namanya. Anak lama Kera. Anak lama Kera. Facebook atau apa nih? Twitter. XX ya. Twitter, kemudian begitu Dulu masuk Twitter. Iya, Twitter dulu Twitter. ya begitu masuk Kompas begitu masuk Kompas TV baru Ko Ernest kasih lah ini waktu kelas Ko Ernest bilang kan kalian udah public figure, ini mau dikenal orang. Pakai Kalau nama bisa- sendiri. Iya, kalau bisa namanya itu yang gampang, yang orang bisa ingat. Disitulah saya ganti jadi Abdur Arsyad. Iya. Ya, jadi tapi sampai sekarang email, nama blog, Masih- kemudian apa masih anak lama Kera sampai sekarang. Anak lama Kera @gmail.com. Betul sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang ada itu. Proudnya ya. Jadi gitu-gitu ini apa? Berangkatnya sebenarnya dari situ, dari itu. Kemudian kalau keberaniannya itu sebenarnya nilai-nilainya itu mulai dari dari zaman sekolah, di keluarga, karena kalau benar nggak usah takut kan. Itu hal-hal Wah, yang itu. hal-hal yang sering saya dengar di dalam keluarga gitu. Kalau benar nggak usah takut, ngomong aja. Ya cara penyampaiannya tentu beda-beda, tapi yang penting bicara aja dulu, ngobrol dan segala macam. Sampai
Zaman SMA juga saya lumayan. Saya waktu SMA pernah ke ruangan kepala sekolah. Saya protes ke kepala sekolah itu pada waktu itu. Jadi di saat anak-anak SMA yang lain memilih untuk diam, saya enggak sih. Saya ngerasa kayak ini penindasan sekolah, kita harus ngomong sih. Jadi saya ke ruangan kepala sekolah sendirian, terus saya bilang, karena pada waktu itu anak-anak yang telat itu dipukul sama satpam. Pukul. Satpam lagi. Biasanya kan guru. Biasanya Nah, guru ya. iya. Biasanya kan Nah, Ini iya. sekarang udah makin delegasi ke bawah. Nah, jadi di zaman Delegasi. di zaman saya yang telat itu dipukul satpam. Ya dipukulnya itu ya sesuka-sukanya satpam. Ya kadang dia pukul pakai ikat pinggang, kadang dia suruh berlutut. Kalau cewek-cewek paling dia suruh berlutut doang. Oh. Kita yang cowok-cowok itu ya dipukul pakai ikat pinggang, ada yang ditampar. Ya di zaman Oke, saya ya oke. ini ya di Berarti zaman larantuka sekolah. nih? Larantuka? Tidak, di waktu SMA. SMA Kupang. SMA di Kupang. SMA Kupang, SMA Negeri 1 Kupang. Wah, disebut. Disebut. Ya, Oh, saya kebanyakan. saya sebut aja. Sebut aja. Saya sebut aja. Semansa. Semansa betul. Semansa. Semansaku. Semansaku Kupang. Iya, SMA Negeri 1 Kupang. Jadi Semansaku. Jadi saya rasa kayak ini udah nggak adil. Itu hal yang lumrah sebenarnya. Itu hal yang lumrah, nggak ada yang protes. Tapi saya ngerasa kayak enggak deh. Iya. Kayaknya enggak deh. Akhirnya saya ke ruang kepala sekolah. Kemudian saya bilang, Pak, saya itu tidak permasalahkan kalau saya telat dihukum nggak apa-apa. Memang salahnya saya gitu. Tapi jangan satpam juga yang pukul lah gitu. Maksudnya kalau guru yang pukul nggak apa-apa deh. Kan satpam itu, mohon maaf tapi gajinya dia dapatnya kan dari SPP kita. Itu sama aja kayak saya bayar orang untuk orang itu pukul saya gitu. Maksudnya masuk akalnya di mana Pak gitu. Di SMA tuh terpikir itu. Iya. Bahwa saya tuh membayar ke sekolah, sekolah membayar security. Kok security memukul? Iya mukul saya. Di SMA sudah Iya. kritis. Jadi saya ngerasa kayak nggak adil. Kalau guru pukul saya nggak apa-apa. Guru saya nggak bayar guru. Karena merasa guru tuh yang mengajar Iya, saya. Iya, Iya, mengajar iya, saya. iya, 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 lagian- derajatnya lebih iya, ke- lagian guru negara yang bayar gitu. Kalau turun. Iya. Iya, iya betul. turun lama. Jadi saya ngerasa kayak ini ada konsep yang salah sih saya kalau dipukul sama satpam gitu. Oh. Saya protes ke kepala sekolah. Tapi kepala sekolah cuma gitu-gitu doang. Iya. Besok saya dipukul lagi sama satpam. Gitu-gitu doang. Tapi itu saya udah ngerasa kayak nggak adil. Makanya ketika sekarang kemudian kita demo dipukul aparat, ya sama itu. Kayak satpam pukul kita gitu. Maksudnya kan kita yang bayar NP untuk jaga keamanan. Kenapa kita dipukul nih? Gitu. Harusnya kita ke Pak Presiden, mohon maaf nih. Kenapa kita dipukul Iya, aparat? kenapa kita dipukul? Benar banget. Dari uang pajak. ngadu ya, Dari uang pajak. ngadu ya. Iya, fakta menarik. Speechnya Abdur di peringatan darurat kemarin. Itu satu speech Oh itu ya yang ya mana? ya. Yang dia Oh, naik yang itu naik. truk. Dia Ya, naik. ya. Sama Reza Radian. Ya. Bukan, ya, Ya. setelah. Ya, putusan Iya, MK itu iya. lah ya, putusan MK ya. Betul, Jadi Reza tuh setelah. mau Kan dibatalkan gue kan di di DPR. bawah. Yes. Gue kan di bawah. Speech mereka tuh banyak yang dipotong sama sosmed. Aslinya dia ngomong, wah. Apa? Coba Alvin Ya, kasih. Itu tuh nggak usah udah. Mereka keluarga di dalam kira kita bego, mereka yang bodoh. Wah, itu bener-bener gue cuma kayak gue di bawah, gue lihat di atas truk cuma kayak gila. Tapi itu, kayak balik ke itu. Kenapa lu berani ngomong ke kepala sekolah? Kenapa? Tapi dia mengingatkan dikit, saya kan ayah orang Maumere ya. juga Ya. gila, juga jujur gila juga. Dulu ketua Dewan Mahasiswa Atmajaya. Jaya. Jogja. Enggak, Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi dari Maumere ke Malang dulu. Ke Malang dulu. Seperti Abdur. ya? Iya sama. Abis itu nggak betah di Malang, jual telur Iya. ke Ke Jakarta. Jakarta. Dan gara-gara berani banget, wah Wah, bapaknya bapak tuh levelnya wah udah di luar nalar lah. So, era Soeharto ya, jadi berantemnya itu udah lebih. Iya, hilang. Ketua itu. Dewan Mahasiswa. Wow. Dan kita dengar cita-cita ini terus dari kecil gitu. Tapi gagal cita-cita ini, setiap kali gue sama Kajum melakukan sesuatu juga, kita juga kayak ya kalau Ya bokap kita bisa di gitu. Gojek ini kenapa kita nggak bisa? Nah, Iya. tapi kan kita ada acuan nih. Kalau lu berarti acuannya Acuannya apa? Acuannya apa? Oh, acuan saya tuh ya mungkin kisah-kisah yang di kampung di Lamakera, kisah-kisah tentang raja-raja Lamakera. Kisah-kisah tentang bagaimana pejuang-pejuang di Lamakera dulu gitu-gitu. Itu tuh menghiasi hidup kami sebagai anak Lamakera sebenarnya. Oke, boleh dielaborasi karena mungkin banyak orang nggak tahu masih ada kerajaan-kerajaan tertentu yang kayak bukan kerajaan resmi kayak di Maumere juga masih Ada ada kerajaan Sika. Ada kerajaan Ada Sika. kerajaan Sika. segala Betul, macam. betul. Tapi kan orang dengar kah kerajaan? Orang kan Ya, agak ya. out nih. Boleh tolong dijelasin. Jadi sebenarnya dulu dari zaman
kalau kami Flores itu kan lebih identik dengan Portugis ya. Iya. Sebelum Belanda tuh lebih ke Portugis kan. Makanya farmnya kita banyaknya Da farmnya Lopez. Portugis, Da Lopez, Ya, Fernandes. Fernandes, Da Cunha, Da Gomez, Ya. semuanya. Nah, dulu kalau di Larantuka itu kan ada kerajaan Katolik sampai sekarang, Bang. Ya. Kerajaan Katolik terbesar di Indonesia di Larantuka. Nah, itu Larantuka di Pulau Flores. Pulau di sebelahnya ada Pulau Solor. Ya. Nah, di Pulau Solor itu ada Lamakera, ada juga kerajaan Islamnya, kerajaan Iya, Lamakera. betul. Benar. Ya. Benar. Kerajaan Lamakera. Jadi kerajaan Katolik dan kerajaan Islam ini saling bersatu padu lah untuk mengusir penjajah entah Portugis entah Belanda. Ya. Intinya begitu. Jadi sampai kemudian mungkin kita merdeka atau mungkin ya dalam proses itu kemudian dilebur menjadi kerajaan Lamakera itu dilebur masuk ke dalam teritorialnya Kabupaten Flores Timur, ibu kotanya Larantuka. Ya. Nah, disitulah. Tapi kemudian secara kerajaannya sudah tidak ada, tapi adat istiadatnya sampai sekarang masih berlaku. Jadi kayak suku ini tugasnya sudah dari zaman kerajaan dulu sampai sekarang. Jadi suku ini tugasnya ngurus masjid, suku ini tugasnya bagian yang cendekiawan yang ngajarin masyarakat. Ada suku ini yang bagian untuk yang jago-jago yang perang atau apa yang ini gitu-gitu, yang nelayan apa segala macam gitu. Jadi sampai sekarang tuh tugas-tugas itu masih terjaga sampai sekarang di dalam kehidupan sosial Jadi masyarakat. hampir di sana. tidak ada konflik horizontal ya? Tidak ada. Tidak ada. Benar-benar Tidak ada. Makanya saya itu datang ke Jakarta, kemudian orang di Jakarta di sini ngomong toleransi, saya masa kayak Jakarta ketinggalan sekali gitu. Kami di sana toleransi nggak perlu diomongin. Iya, sudah benar. sejak lama. Iya, sudah ini. Jadi saya tuh aneh sih kayak ketika datang ke sini kemudian orang menggaung-gaungkan toleransi seolah-olah kayak toleransi itu hal yang jauh kan. Kalau misalnya kita gaung-gaungkan anti korupsi Iya. itu wajar karena kan kita belum pernah sampai di situ. Kita kan masih di koruptor mulu nih kita nih kan. Belum anti. Iya, belum anti. Jadi Menuju. Iya, Ya, jadi, menuju. jadi nggak apa-apa kita gaungkan. Iya. Tapi kalau toleransi kita gaungkan itu seolah-olah kayak Jauh kita banget. kayak Kayak kita jauh. nggak pernah nyampe di situ. Iya. Kita nggak usah menggaungkan sesuatu yang ada di keseharian kita setiap hari. Betul. Nah, ini kan perjalanannya itu kan dari Larantuka, Ya. Kupang, kemudian kan beranjak Ke Malang. ke Malang. Betul. Ada culture shock nggak? Oh, ada dong. Ada pasti. Begitu sampai ke Iya, di Malang. Jawa gitu Iya. dengan yang tadi toleransi segala macam yang mungkin atau nilai-nilai lainnya. Ya, culture shock. Saya pertama kali culture shock di Malang itu akhirnya saya menemukan nasi putih yang betul-betul putih. Ya biasanya kan ada coklat dikit ya. Iya. Biasanya ada kecoklatan dikit. Ya. Betul. Apalagi Nasi putih itu ternyata putih ya? Ya, apalagi background saya kan keluarga saya makannya selalu raskin kan. Selalu raskin. Jadi saya itu sering antri raskin ke kelurahan. Jadi saya kayaknya di hidup saya belum pernah lihat nasi putih yang putih. Yang disebut nasi putih itu ya ada kuning-kuningnya itu. Agak buram-buram. Nah, ketika di Malang saya lihat nasi putih, putih banget ya. Kok putih banget? Dicuci pakai sinsui atau apa? Kayak terlalu putih deh. Terlalu putih. Terus enaknya di Malang itu saya juga baru culture shock-nya adalah lauk kita dikasih. Jadi kita misalkan makan lalapan. Dia kasih tuh ayam atau ikan. Set. Terus lalapan. Sudah. Nasi kita ambil sendiri. Oh, bebas. Iya dong, sebanyak mungkin dong. Nasi ambil sendiri di sini. Wah, enak banget. Kesempatan. Oh, jadi disitulah saya langsung kayak, wah. Makanya di Malang tuh, saya Jangan-jangan nggak tahu kalau sekarang. jangan-jangan pernah nambah nasinya ya? Ya, Lauknya disisain Pasti, dikit, Bang. tambah lagi. Iya, jadi kan piring tak. Kita makan ikannya masih sisa nih, ambil lagi nasi. Tapi bayarnya sama gitu. Bayarnya Bayar sama. sama. Kan dihitung lauk doang, nasi Iya, nggak dihitung. lauk. Ya itu sebelum beras dioplos ya, tapi ya. Lebih putih, lebih Ini putih. berani. Lebih putih. Ini. Pasukan. Jok ini. Tadi gue mau koreksi, tapi gue diem. Bener, baik. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Pokoknya Saya nggak tahu kalau sekarang apakah Ya. mungkin harga udah mahal, mungkin udah. Tapi kan pupuknya udah juga palsu. Sorry, selain nasi, Semua yang premium tuh dioplos. pokoknya. Dioplos, Jangan iya. percaya dengan kata premium. gitu. Premium Ya. dioplos, pupuk dioplos semua ya. sorry, selain nasi, mungkin ada value yang membuat culture shock yang Itu salah satunya. Kemudian saya juga baru tahu kalau di tanah Jawa itu, maksudnya di Malang itu
ada strata antara aku dan saya. Kan saya nggak pernah tahu, kan kami orang timur panggilnya beta. Oh. Jadi saya itu taunya aku, saya ya sudah bahasa Indonesia Beta. gitu. Oh, iya, oke. Ternyata berbeda. Aku itu kita pakai pengganti orang pertama tunggal kita Iya. ini untuk sebaya. Kalau yang lebih tua, saya. nggak boleh kita ngomongnya Iya. pakai aku, itu tidak sopan. Jadi kayak ngomong ke dosen, jangan pakai aku, harus pakai saya. Mana saya tahu? Mana saya? Jadi saya ngomong ke dosen pakai aku, sama dosennya dibilang nggak sopan. Terus saya pulang, saya pikir tuh di kosan, saya nggak sopan apa ya? Saya nggak sopan apa ya? Udah gitu dosennya udah matematik lagi. Iya. Matematika. Ya. Jadi saya tuh dibilang nggak sopan. Pada waktu itu, wah kena tuh, mental saya kena tuh karena saya tidak ada maksud apa-apa, tapi dibilang nggak sopan. Jadi saya pulang di kosan, saya mikir apa ya? Terus saya cerita ke teman saya, bilang, saya tadi ngobrol gini ke dosen, kok dosen bilang saya nggak sopan ya. Terus saya tanya, apa? Kok makin? Enggak lah, masa saya maki dosen? Nggak mungkin. Terus dia tanya, kalimatnya deh, kalimat apa? Terus saya bilang gini, saya cuma ngomong gini, Pak. Perbatin. PR-nya aku taruh di locker ya, gitu misalkan. Kayak tugas aku taruh di locker ya. Masih dibilang nggak sopan. Untung dosennya itu dosen cowok. Cowok. Coba kalau cewek, aku gitu ya. Iya, nggak tahu. Biasanya gitu kan. Biasanya gitu. Biasanya gitu ya. Akrab nih. Nah ternyata baru teman saya bilang, oh iya kalau sama dosen pakai saya gitu. Jadi lebih sopan. Saya bilang, ya Allah. Value-nya beda. Rasa itu benar pada waktu Rasa. itu nggak tahu. Ketika sudah lama di Jawa baru bisa muncul tuh kayak, oh iya ya ada rasanya ternyata itu. Benar-benar. Saya dan aku tuh ada Sebelumnya rasanya. nggak ngerasain. Awal mula ketika fresh graduate dari Kupang Dari ke situ, nggak ada itu rasa itu. Sama ini selain aku sama kamu, saya, gue atau lu, Iya. nada suara kita. Ah, Nada suara gue sampai sekarang pun dianggap kalau gue naik dikit, gue lagi marah. iya. Padahal gue sama sekali nggak merasa gue lagi marah. Normal. Tadi kan kita lagi naik nih. Menurut gue lu ngomong biasa aja, jujur aja. Iya. Tapi mungkin bagi Banyak orang Jawa Iya. mungkin Betul, santai betul. ya. Bang, kayak bang, lu kenapa lagi Nggak marah? usah ngegas, nggak usah ngegas. Gue nggak ngegas, Iya. cuma cara gue Gas ngomong. lagi kan. Gas terus Kayak- kita. Iya, Ya iya, iya. itu sih ya yang gue Iya, merasa. iya. Ya itu ya kita. Kok jadi curhat? Kok jadi? Ya tahu benar-benar. Jadi Saya curhat. setiap kali di kelas kalau tanya dosennya kayak tanya aja nggak usah marah-marah. Saya nggak marah. Pak. Orang saya nggak ngerti kenapa saya marah sih. Pak. Biasa aja nanyanya, jangan Lagi nggak ngegas. marah, Iya. Iya. Tapi orang timur biasanya emang lebih lantang aja suaranya. Iya benar. Orang Ambon, Sulawesi itu juga Sulawesi. Orang Makassar tuh kalau ngomong. Iya. Tapi kalau kata orang-orang katanya pesisir laut. Orang-orang pesisir. Emang karena ada suara angin laut jadi kita Iya. harus teriak lebih kencang aja. Itu literally itu Nature ya. teorinya kan kalau dari laut pesisir harus teriak. Ini datang Karena memang terbangun dari suasana Ya, di sana ya. Dan ini teori ya kita. Iya, tapi kayak Surabaya, Malang kan kelihatan yang lebih Pesisir. tegas, lebih kasar Surabaya. Surabaya. Jakarta, Bandung kelihatan kayak yang lebih kasar Jakarta. Jakarta. Karena pesisir laut kata orang-orang. Orang ya. kata orang-orang. Jadi ya saya akhirnya mengamini karena ya lama kira pesisir laut iya juga sih kayaknya ya. Dan Tapi- NTT hampir semua kota tuh pesisir Pesisir laut laut, ya. iya, hampir- Jalan mungkin cuma hampir Jawa doang kali. Apa ya yang di betul, tengah-tengah? betul. Semuanya pesisir Sedikit. Maumere pesisir laut, Lanutuka pesisir ND, laut, ND, pesisir, iya. pesisir laut juga semua. Bajawa kayak. Bajawa, Bajawa kayaknya. Bojong enggak? Makanya ada kopinya dia. Kelimutu ya. Kelimutu Nah sekarang ngomong di- ini kita Iya. Malang S1 S2 matematika menjadi guru honor stand up comedy. Mm-mm. Berarti lu season berapa? Lu Season 4. Season 4. Berarti lu setelah Kemal. Juara 2. Betul, Juara juara 2. Juara 2 setelah Kemal. Juara 1 Dodit Mulyanto ya? Dodit. Tidak, tidak Kemal. Kemal tuh season 3 juara Kemal 3. season 2. Kemal season 2. Season 3 Season 3 almarhum Babe. Babe, Almarhum Babe. Iya, Babe. juara satu. SMP Babe. Juara Jadi, satu. ya. Babe, Ari Kriting. Berarti Betul, lu Viko. Berarti lu Dodit, lu juara 2, juara 3 Juara 1 David, David, Oh, sorry, David. David, saya, Jawin. Jawin. Oh, Zawin Nur. Oh iya Zawin Nur. Dodit kan nggak juara, dia Juara Dodit 7 apa 6? 7, 7 atau 6. Nah, itu sekarang gue mau nanya. Kan berarti kan stand up lu, apakah lu terbentuk stand up lu ketika pas lagi suci atau baru terbentuk setelahnya? Dan bagaimana cara lu membawa value tadi? Value berani segala macam ke stand up lu. So ini karena kan lu guru Ya, ya. matematika. Ya. Dosen. Nah, ini gimana nih? Jadi saya itu gabung pertama stand up ya tahun 2012 diajak sama Ari Kritik. Jadi kami ketemu di event nonton bola lah. Nonton bola di TV gitu-gitu. Nonton nobar. Timnya siapa? Ini penting. Nonton Juve. Juve sini. Kenapa kan juga Juve gitu? 2012
Nggak tahu. Ronaldo belum masuk itu, belum masuk. Tidak, bukan 2012, mungkin Itu tahun berapa ini? 2011 mungkin. Jadi kami Oh. itu sudah sering lah ketemu nonton bola Ini itu. fans club. Fans club. Oh. Untuk nonton Juve ya? Juve. Oh. Kayak Enggak agak- lagi coba ingat makanya 2011 mereka banyak menangnya atau banyak kalahnya? 2011. Nggak tahu deh. Kayaknya era Conte. Masih Oh, era menang-menang Conte. itu. Menang-menang, Masih menang-menang, menang-menang. ya. Masih, ya. Masih menang-menang lumayan lah. Nah terus saya bawa kuis. Jadi saya kalau jeda babak, saya suka bawa kuis. Entah hadiahnya pin, mug, apa gitu-gitulah buat Merchandise. iya merchandise. Nah ngebawanya dengan lucu-lucu dan segala macem. Ya bercanda-bercanda aja karena tahu ini teman-teman juga. Nah adik kriting tuh waktu itu dapat hadiah mug dia jawab pertanyaan tuh bener dapat mug. Habis itu dia bilang, kamu kalau bisa ngobrol-ngobrol, bisa ngomong-ngomong di depan kayak gini, ikut stand up aja, kata dia. Ya. Saya bilang, oh apa tuh? Saya sudah nonton di TV, cuman saya nggak tahu kalau itu tuh ada di Malang gitu. Dia bilang, ya coba datang nonton. Akhirnya saya ke sana nonton. Saya lihat itu adik kriting sudah jago lah. Ya. Walaupun belum masuk TV, tapi sudah jago. Terus saya nonton, seru juga itu ternyata stand up yang live ini ya, gitu-gitu. Itu comedy club atau Iya, comedy club di kafe gitu. di kafe? Memang khusus. Kafenya bukan kafe comedy club, kafe biasa. Yang Tapi dibikin anak-anak tempat sering komedi. nongkrong. Iya. Ya, anak-anak komunitas stand up ya. Malang tuh sering ngumpul Nongkrong kemudian di situ. stand up di situ. Open mic. Nah, akhirnya saya coba open mic, tidak lucu tentunya. Ya, akhirnya kemudian mulai diajarin sama Arik Riting cara nulis segala macam. Nah, di stand up itu selalu ditekankan untuk materi itu yang dekat. Ya. Yang dekat aja, jangan yang jauh-jauh, yang dekat aja dulu. Apa yang kita pikirkan. Misalkan kalau bahkan ada yang menekankan kayak udah joke pertama dari nama aja dulu gitu. Ya. Ada kan sering ya, yang dari sering, nama aja dulu, dari saking nama, dekatnya betul, tuh. betul. Betul. Hal-hal yang gampang aja. Halo, perkenalkan saya Abdur. Terus apa joknya Apa, dari gitu. nama kita atau apa, background, suku, apa segala macam. Pokoknya tempat kuliah, gitu-gitu. Lalu kemudian disitulah saya mulai nulis-nulis tentang apa-apa yang dekat-dekat saya tulis. Nah, yang tidak saya sangka adalah pada waktu itu karena saya memulainya dari Malang. Iya. Ketika perkenalan kemudian bilang karena ketika saya ngomong tuh elephant on the room itu orang kayak aneh ini. Siapa ini orang? Logatnya aneh. Ya. Jadi saya harus kasih tahu. Address the elephant in the room. Iya. Selalu address the elephant in the room. Saya harus kasih tahu kalau saya dari NTT biar orang kayak langsung emang konteksnya logatnya dapat. begini Iya. gitu. Selalu kayak gitu ya. Ya, nah jadi kayak ketika setiap kali saya bilang saya dari NTT, akhirnya kemudian materi-materinya itu kemudian jadilah materi-materi komparasi antara apa yang ada di kampung di NTT di tempat saya dengan yang di Malang. Oke. Jadilah materi-materi komparasi yang sebenarnya itu murni karena saya pengen kasih tahu di tempat saya ada ini loh. Kalian di sini tuh kayak begini, Kayak cuman kalian nggak tahu. Culture shock tadi ya. Iya. Nasi saya di sana tuh nggak seputih di Iya, sini gitu. jadi murni hanya untuk kasih komparasi aja, gitu. Lama kelamaan kemudian jadi seperti ketimpangan. Orang penonton melihat kayak, Abdur ini membicarakan ketimpangan Indonesia Timur. Padahal Padahal maksud saya enggak. tidak. Iya. Padahal cuma personal life. Iya. Ini cuma curhat. Cuma curhat. Iya. Cuman di tempat saya tuh begini. Orang nangkepnya beda langsung. Orang kayak, wah, nangkep ini ketimpangan. Iya. Wah, ini kalau orang ngomongin keadilan ini. keadilan. Betul. Bahwa seolah-olah wah ini pemberani. gitu kan. Betul. Mau Jadi melawan orang menangkapnya keadilan. kayak ketimpangan. Padahal benar-benar komparasi itu hampir sama kayak stand up Indo Bekasi. Ada komik Bekasi ngomong di Bekasi di Tambun ada gini. Iya, Yang di iya. Jakarta nggak ada. Komik Citayam ngomong di Citayam ada gini-gini. Di Depok kota nggak ada, Margonda nggak tahu tuh di Citayam ada gini-gini. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya. Tapi karena ini ngomong konteksnya akhirnya karena NTT dengan di Malang, akhirnya orang ngelihatnya kayak wah timpangnya timpang banget nih gitu. Aneh banget nih melawan gini. ketidakadilan. Nah lama kelamaan kemudian terbungkus terus materinya seperti itu, akhirnya jadilah kayak gitu materinya. Dan karena Bang Ari juga mengajarkan saya kan, dia yang ngajar. Nah materinya dia juga warna-warnanya kayak gitu juga kan. Yang kayak kalau materinya dia yang kayak di timur tuh jalan baru aja orang datang wisata gitu. Maksudnya orang datang aspal nih, set. Habis itu datang orang dia sore-sore ngajak anak main-main di situ. Ngelihat jalan habis di aspal. Iya, itu seneng banget. Dan itu emang realitanya waktu saya SMP di Larantuka, waktu aspal saya jalan
di kota aspal. itu di aspal, ya kami juga sama. Kami sore-sore tuh abis mereka udah aspal kami datang nonton, kami lihat oh ini aspal ternyata. Kayak bagus gitu. Kayak bagus terus kita sentuh-sentuh. Oh gini aspal gitu-gitu. Emang excited aja seru gitu. Tapi padahal ada nilai melawan ketidakadilan itu juga akhirnya begitu sampai terus dibawakan dalam bentuk joke sehingga Iya, akhirnya kesini-kesini. memberikan Betul, kesini-kesini akhirnya Makin dipertebal. matang gitu, makin matang jadinya. Betul, makin dipertebal akhirnya. Oke, kita kita lihat secara lebih helikopter view lagi, biar lebih enak lagi, lebih bagus lagi, argumennya kita perkuat. Itu setelah saya dapat gitu, mungkin setelah nonton Bang Panji di Merdeka Dalam Bercanda. Jadi Merdeka Dalam Bercanda Surabaya, saya ke sana nonton dia. Wah, di situ tuh saya pulang dari situ saya ngerasa kayak wah gila ya panggung stand up ini ya. Maksudnya Sinting. kan saya waktu kuliah tuh kan saya suka ini juga demo-demo aksi. ya, suka aksi. Terus saya berpikir kayak panggung stand up ini luar biasa ya. Maksudnya kalau kita aksi Bisa di jadi jalan platform. itu kan walaupun kita orasi atau bagaimana gitu kan ada saja itu. Kalau kita di atas tuh kita lihat tuh kayak orang lewat pakai motor atau mobil tuh mukanya kesel aja karena macet gitu. Karena macet gitu maksudnya kesel juga. Justru kita membuat orang lain itu menjadi Iya, terganggu iya. dengan aktivitas aksi Iya, teman-teman gitu iya, ya. maksudnya Terus ngelihat ya, nah terus di panggung stand up itu saya ngelihat kayak ini sama-sama orasi. Penonton yang datang malah bayar. Terus menonton kita aksi, iya, terus nggak kesel. apapun yang kita omongin, dia mau terima dan dia ketawa gitu. Terus saya mikir kayak, wih, enak banget. Itulah kenapa kemudian pulang dari situ ngobrol sama Ari Kriting apa-apa terus saya bilang kayak sayang kalau saya tuh maksudnya panggung ini saya naik hanya untuk materi-materi remeh gitu. Pada waktu itu saya bilang, saya pengen deh kayak Panji ngomongnya dia wah Merdeka Dalam Bercanda Wah, itu ngomongnya sih, berat-berat itu. berat-berat semua. Tapi lucu gitu. Nah. Bisa dilucukan. Jadi saya mikir kayaknya seru juga gitu. Ah, disitulah mulai dipertebal lah. Iya. Masalah POV Indonesia secara Indonesia Timur dan Jakarta dan Jawa gitu-gitu. Menurut gua tuh nggak kebetulan loh, kalau siapapun yang tanda kutip vokal dan keras itu kebanyakan dari stand up comedian. Menurut gua itu bukan suatu coincidence. Betul. Karena tadi bisa dibilang dari ceritanya Abdur, kayak lu melihat lu ada sebuah panggung, sebuah wadah untuk bisa berbicara seadanya dan sejujurnya. Betul. Asal lucu, of course. Kalau nggak lucu, Iya, betul. asal lucu. Iya. Dan itu kenapa ketika apapun terjadi di Indonesia tahun kemarin sama tahun ini, kalau yang kelihatan anak-anak stand up, ya karena emang mereka secara profesi udah distrukturisasi untuk kita ngomong apa adanya terhadap apapun ketidakadilan. Ketidakadilan ya. Ya. So I don't think it's a coincidence. Dan gua di tim yang menurut gua Panji brilian. Ada juga stand up comedian lain yang merasa, dan gua tahu yang merasa kayak kayaknya enggak, kenapa kita selalu sentuh ini. Tapi tadi gua suka banget ketika lu ngomong. Ketika lu di sebuah panggung dan lu lihat orang mendengar lu. Yes. Again, asal lu lucu. Again, pasti lucu ya. Why can't I use this for something bigger than me gitu. Kan dia ngomong, kenapa gua ngomong yang remeh? Ya. Itu menurut gua itu for some reason itu sangat beresonansi ke gua, dan gua yakin ke Kajo juga ya. Kalau lu udah punya panggung sebesar ini, orang denger lu, orang bayar lu, kenapa tidak lu menyuarakan hal-hal yang menurut lu nggak adil di dunia ini? Ya Itu gitulah. kenapa gua Ya. mencoba. Betul. Gua juga lagi mencoba stand-up, nggak lucu. Ya. Gua lagi Iya, nggak gua lagi apa-apa. mencoba. Gua lagi Nggak mencoba apa-apa. karena Iya. susahnya di gua adalah bahasa utama gua nggak Indonesia. Jadi gue nggak bilang gue di Inggris lucu ya, di Inggris gue juga nggak lucu. Tapi kayak gue lagi mencoba aja, karena gue melihat kebebasan di stand up yang tadi ketika lu mendeskripsikan kayak ketika gue lihat Panji dalam stand up, gue merasakan hal yang sama ketika gue lihat orang stand up kayak ini sesuatu yang nggak bisa keren lu. abis Ya, lah itu. Lu mau Panji duit lu sebesar apapun, lu mau bokap lu siapa, nyokap lu siapa, mau lu doesn't matter. Kalau lu nggak punya bakat di panggung, lu nothing. Itu benar-benar menurut gue tuh something yang meritokrasi. Iya. Lu nggak bisa dibantu anak lu jadi maksudnya lu nggak bisa bantuan orang gitu. Iya. Paham nggak? Itu butuh skill sendiri untuk naik atas panggung. And I think that's beautiful. Yang di saat kita memang punya kondisi yang keterwakilan ya dalam konteks misalkan berdemokrasi, ada satu pilihan media yang bisa dilihat oleh publik dalam konteks bahwa suara kita ini dalam konteks ketidakadilan itu bisa disuarakan melalui forum ini gitu.
Dan yang paling penting adalah stand up Indo ya, apalagi baru ulang tahun ya. Iya, 14 tahun. 14 tahun. Baru ulang tahun. Itu berjejaring, Bos. Iya. Yang memang kekurangan dari kita adalah kita melawan ketidakadilan tapi Sendiri-sendiri. gitu loh. Sendiri. Nah, stand up Indo nih atau teman-teman stand up itu berjejaring gitu loh. Pada akhirnya memiliki social movement yang sama sehingga publik yang tadinya tidak terlibat ke sana, jadi pada akhirnya punya point of view yang cukup bagus, juga berbeda. Demokrasi kita terjaga di tengah situasi yang semuanya menggiring ke satu kolam. Tidak ada kolam yang mengkritisi kolam yang satu, semua berkumpul gitu kan. Tapi ini ada opsi selain mungkin teman-teman stand up komedi, teman-teman keseniman, media, aktivis, masyarakat sipil gitu. Jadi punya ruang. Mungkin ini sih memang perlu terus disebarkan sih untuk nilai-nilai yang baik ya. Ya harapan kami sih stand up Indo bisa terus begitu karena kita nggak tahu ya maksudnya ke depannya kayak apa ketika misalkan seniornya sudah tidak ada, bagaimana nanti stand up Indo itu. Tapi intinya kami berharap stand up Indo bisa terus gotong royongnya kayak gini kayak sekarang berjejaringnya, semangat belajarnya masih sama dari Jakarta sampai Papua semuanya semangat belajar. Kemudian kita kan akhirnya itu karena kita komunitas kan, tapi komunitas itu tidak bisa didaftarkan di negara. Akhirnya kita daftar sebagai ormas. Jadi stand up Indo itu terdaftar di Kemenkumham sebagai ormas. Official ya? Official. Seingat saya ya. Keren. Itu keren. Karena nggak Elegan ada sih. komunitas, kayaknya Elegan. komunitas nggak ada deh, nggak. Sampai mendaftarkan bisa. ke Kumham sebagai Betul, karena pada waktu itu kami dalam rangka harus punya apa ya istilahnya ya legal standing ya. Iya. Itu untuk kami menggugat open mic. Karena Karena Ada yang mau mendaftar open mic. kata open mic iya, itu iya. diklaim sama satu Mungkin orang. Padahal enggak, itu sempet rame tuh. Ya, mau kita ambil lagi, Iya, maksudnya iya. mau kita bilang itu frasa umum loh, jangan dipatenkan. Oke. Nah, kami belum punya legal standing, akhirnya dibikin lah. Oke, komunitas nggak bisa, ormas. tapi elegan jalur yang dipilih gitu loh. Mendaftarkan diri stand up sebagai ormas ke Kumham official resmi Iya, akhirnya ormas. jadi Makanya perlawanannya kami satu langkah lagi parpol. sedikit konteks. Kafir Lada ini adalah stand up komedian terhebat KPK, benar? ya. Luar biasa. Benar. Luar biasa. Iya dong, benar dong. Iya. Nih gini ya. Ah, coba, Jadi kayak- konteks 2013 masuk. 2014 tuh ada nama event KPK Got Talent. Oke. Oke ya. Itu dari semua cabur, dari semua cabang, nyanyi, nari, main pianika, stand up semua. Tapi jurinya itu aja. Oke. Yang paling berani, yang paling bisa menahan malu dan lain sebagainya kan cuma stand up. Ya. Jadi rasa iba itu kan lebih muncul ke saya. Ketimbang ke kontestan yang lain yang cuma main gitar, ngeband segala macam. Jadi kayaknya lebih kepada iba ya, mudah-mudahan juga kan lucu juga pada saat itu. Mudah-mudahan gitu. bikin stand up Indo KPK. Karena di BUMN lain ada stand up Indo Kemenkeu. Karena Ada. itu bukan BUMN dong, itu kementerian. Itu kementerian dong. Dia kementerian ya. Nah, kementerian. Kalau KPK ini setaranya apa? Kementerian apa BUMN? Lembaga negara. Lembaga negara. Lembaga negara. negara. Nah, bikin stand up lembaga negara di sini. Stand up Indo KPK. Kenapa KPK Got Talent nggak lanjut sih? Menarik. Itu mungkin pertanyaannya. Jadi kalau ya teman-teman boleh baca lah ya sejarahnya ya 2014 itu. Oh, saya paham. Ya, 2015 awal ada kejadian pada saat itu terus Yes. tiba-tiba suasana. Jadi ya sejarahnya KPK itu C versus B. Ya itu pada saat itu jadi pada apa? Tiba-tiba C versus B aja nih. Kita gini loh. Jadi gini. Oh, ada jilid duanya itu. Ada jilid 3 juga ada. Ada banyak jilid itu. KPK ini kan selalu dulu mengalami fase siklus 4 tahunan. Dulu waktu pimpinannya KPK selalu berganti per 4 tahun. Ya. Sekarang kan oleh MK kan sudah diganti per 5 tahun. Setiap mau di ujung ke 4 tahun itu selalu ada sesuatu. Gonjang-ganjing. Iya, nah itulah yang mungkin membuat teman-teman KPK Got Talent itu nggak dilanjutkan ya. Itu balik lagi ya sekarang ya. Apakah mungkin nanti pimpinan yang sekarang berkeinginan untuk melanjutkan itu? Itu ide menarik. Maksudnya itu ide menarik. Iya, ide yang menarik. Ya memang harus dipikirkan lagi konsepnya. Terlepas dari teman-teman yang punya pekerjaan yang utamanya gitu ya dalam memberantas korupsi. Betul, gitu. Tapi harus memikirkan KPK Got Talent. Wah, kalau KPK Got Talent jurinya harus Abdul. Harus lah, wajib lah. Sama Pak Indro ya. Karena dulu waktu saya Pak Pak Indro Indro. di final. Tapi ini Jumat bersepeda kakak nih
tiap Jumat ada bersepedanya nggak? Literally bersepeda. Tidak ada. Tidak ya? Tidak ada. Jadi memang hasil kajian walaupun ini ada 9 nilai dasar. Teman-teman boleh tambahin gotong royong, toleransi dan kawan-kawannya silakan. Jadi ini bukan pada akhirnya menjadi nilai baku. Ini adalah nilai dasar saja yang boleh ditambahkan sama teman-teman sesuai dengan kearifan lokal, prinsip, value yang dimiliki gitu. Jadi ini ya bagian dari kita lah untuk mempromosikan nilai-nilai kebaikan. Soalnya kantor KPK saya datang ke sini seru sih. Masih kita di lantai 3. Sana masjidnya bagus sekali. Bagus. Bagus Sudah. sekali. Ya. Nanti kalau lu lurus lapangan basketnya juga oke kok. Iya. Bikin lapangan basket lurus. Tapi size-nya nggak sorry, itu standar. lapangan- Size-nya nggak standar kependekan. Lapangan Ya, basket gitu. atau apa ya? Pokoknya sebelum ke Semuanya. masjidnya itu ada lapangan badminton. Badminton. dua. Lapangan badminton. Terus saya lihat, ih bagus sekali gitu. Saya mikir kayak seru juga ya kerja di KPK ya. Mau daftar? Tidak sih, maksudnya lingkungan kerjanya bagus. Oh, betul. Maksudnya masjidnya ada fasilitas olahraga, ada apa taman di luar yang kayak The East-nya Net TV itu. Outdoornya ya. Buat nongkrong ya. outdoornya itu. Kayaknya terinspirasi dari sana. Kayak gitu. kayak Is. Betul, makanya kayak wih seru juga ini. KPK keren, kantornya bagus. Nah kita balik ke Lamakera dulu ya. Kita balik ke Gimana Lamakera. namanya? Lamakera tuh orangnya banyak nggak sih? Banyak sih. Dua desa di sana, dua desa. Dua desa? Ya, dulu satu, sekarang udah mekar jadi dua. Dulu tuh satu desa aja, desa Lamakera, dua dusun dulu disebutnya. Cuman kemudian sudah makin banyak orang. Akhirnya kemudian dua dusun ini naik menjadi dua desa. Jadi kampungnya namanya Kampung Lamakera, di situ ada dua desa ini. Kemudian orangnya saya tidak tahu ya berapa ya, tapi ya kalau kita keliling paling 30 menit kali jalan kaki mungkin sudah ujung ke ujung itu kayaknya. Pas di Jakarta ini udah pernah ketemu orang Lamakera belum? Oh ada, kami itu Oh ada perkumpulan di sini. iya di Dia setiap akun daerah biasa Gmailnya ada. anak Lamakera 2 berarti. Tidak, Gmail tidak, enggak tidak, juga, tidak. enggak semuanya. Kayak Anak saya Lamakera. doang. Nggak bisa, udah Ya, saya diambil. doang gitu Iya, kayaknya. sayang banget diambil anak Lamakera. Iya, dia udah ngambil dari ngambil semuanya. itu. Kasihan anak Lamakera yang Kasihan lain. anak umur Yang 12 sekarang kalau bikin email tuh kan bikin ya. email udah diambil Sudah dulu sama diambil. kakak. Bisa ntar pakai 4 AN 4 gitu. Pakai simbol. Ya, ada pakai simbol. Masih bisa diubah-ubah lah. Ada perkumpulan di setiap daerahnya, di setiap kota yang perantau-perantau Lamakera banyak ada. Cuman kalau di sini orang Lamakera yang berkarir di Jakarta lumayan banyak. Kami rutin kayaknya kami mengirimkan orang di DPR RI kayaknya. Sampai Ada? sekarang ada. DPR RI. DPR Orang Lamakera. pusat. DPR RI. Siapa nih? PAN Ahmad Yohan. Itu orang Lamakera. Yohan. Dia dapil NTT 1 kalau tidak salah, apa NTT 2 ya. Pokoknya yang daratan Flores. Daratan Flores kan? Iya, dapilnya ya. dapilnya dapil daratan Flores. Tapi dia asli Lamakera. asli Lamakera. Wah. Berarti bisa dibilang nih Lamakera menghasilkan banyak orang-orang penting ya. Bisa dibilang ya. Iya. Relative to the size of the. Iya, Iya, Orangnya betul, ya. betul, Ya. betul. Nah, Dua berarti- desa, betul, tapi dua banyak desa. orang di Iya, posisi oke. tinggi. Nasional. Berarti nilai-nilai apa yang lu dan orang-orang lain dari Lamakera tuh dibawa dan lu bawa terus sampai ke Jakarta sekarang? Ada nggak nilai-nilai tertentu yang kayaknya lu kayak dapet di sana? Gitu. Yang paling berasa ya pendidikan sih. Yang paling berasa ya. Kami itu Lamakera itu desa nelayan. Memang dari sejarahnya memang nelayan itu. Tapi kepeduliannya pada pendidikannya hampir semua keluarga yang saya tahu mau susah bagaimanapun anaknya harus sekolah gitu. Itu Oh. etos tentang pendidikannya itu, semangat Tinggi. tentang pendidikannya itu tinggi sekali di Lamakera itu. Bahkan Lamakera itu kemudian sekarang itu dia cuma desa ya, tapi dia punya SD, SMP, MAN bahkan MAN. Leman. Iya, Madrasah Aliyah Aliyah Negeri. Negeri. Iya. Ada di Lamakera. Ada di Wah, Lamakera. dengan Yang dua desa ya. Berarti iya, Iya. Larantuka sebagai ibu kota Iya, kota kabupaten aja nggak punya. Nggak punya MAN, Nggak punya MAN, nggak punya Madrasah Aliyah Negeri itu nggak punya. punya. Tapi Lamakera sebagai sebuah desa dia punya Madrasah Aliyah Negeri. Yang kemudian dulu saya lupa dah Pak, zaman Pak Lukmanul Hakim ya, yang Menteri Agama dulu tuh ya Pak Lukman Hakim. Lukman Hakim. ya. Iya. Iya beliau kayaknya yang kesana buat peresmian. peresmian. Kayaknya. Itu mannya itu. Jadi nilai-nilai pendidikannya itu tinggi sekali. Sekarang tuh
di kota-kota pendidikan yang di Indonesia ini, Jogja, Surabaya, Malang, Makassar, Bandung, Jakarta, itu anak-anak lama kira banyak sekali. Yang kita tahu bahwa bapak ibunya itu mungkin di kampung nelayan aja gitu. Tapi anaknya diusahakan untuk bagaimana bisa sekolah, bisa kuliah. Memilih matematik tuh gimana? Itu karena saya disuruh pilih itu bahasa Inggris. Maksudnya? Ya. Gimana? Jadi saya itu waktu mau kuliah, ibu saya bilang kuliah ambil bahasa Inggris aja gitu. Terus saya bilang, waduh saya bahasa Inggris waktu SMA saya paling bodoh di kelas. Saya bilang ini udah jauh-jauh kuliah, masa ngambil pelajaran yang saya nggak bisa gitu. Paling tidak yang saya bisa survive lah gitu. Jadi saya nego ke ibu saya bilang, gak usah bahasa Inggris deh, matematika aja gimana. Kan matematika susah juga gitu. Tapi saya lumayan, kalau matematika ada basicnya, SMP, SMA lumayan lah, saya ngerti gitu. Kalau bahasa Inggris itu bener-bener yang kayak, saya bingung aja. Kenapa kata ini berubah ya gitu? Kenapa dia tiba-tiba berubah gitu? Eaten, Iya. Per satu, per dua. Iya, kenapa kalau you Eaten. Iya, kenapa kalau you pakai R, I nggak bisa R gitu. Maksudnya kenapa? Udah mulai bingung kan? Iya. Betul. Iya, gitu-gitu. Jadi makanya intinya otak saya pada waktu itu susah lah untuk memahami itu. Jadi kayak saya bilang, wah bahasa Inggris saya susah deh. Makanya saya bilang matematika aja. Akhirnya boleh ambil matematika itu karena pada Sampai S2? Ya, karena pada waktu itu melihatnya kebutuhan pada waktu itu ya, waktu saya ngambil kebutuhan guru matematika di NTT kayaknya masih kurang. Oke. Masih oke nih kalau Kuotanya lulus masih- tepat waktu masih bisa nih gitu. Makanya pada waktu itu ngambil matematika. Kemudian sampai ke S2 itu karena pada waktu itu saya ada kejadian dalam hidup saya. Jadi saya lamar anak orang, ditolak. Oh ditolak? Ditolak. Alasannya? Jadi pada waktu itu saya itu sudah mau bekerja, tapi ditolak. Jadi saya itu sampai, maksudnya saya nih niat kerja ini maksudnya biar kita bisa, Menghidupi. bisa berkeluarga loh, oke. gini-gini apa segala macam. Intinya ditolak lah pada waktu itu. Intinya ditolak. Kemudian saya pulang tuh galau apa segala macam. Saya mikir kayak ngapain saya kerja ya, orang saya kerja demi biar bisa nikah gitu. Jadi di galau-galaunya saya tuh terus ibu saya telepon bilang kayak, kau tuh gak boleh menyendiri kalau kayak gini tuh harus malah menyibukkan diri. Terus saya Cari bilang, hal positif. iya saya bilang menyibukkan diri apa gitu, saya gini-gini aja udah gitu. Terus kata ibu saya, gak usah deh, kalau kau mau coba aja ikut-ikut tes S2, siapa tahu lulus. Nah, saya bilang ya boleh deh, karena pada waktu itu teman-teman saya juga sudah pada keluar dari Malang kan, yang teman-teman S1 Iya. udah pada lulus, Udah udah pada pulang. iya, Ya. betul. Jadi saya sendirian di Malang. Jadi ya udah saya ke kampus lagi, ambil formulir, daftar, ketemu orang-orang baru, ikut ujian apa segala macam. Tanpa saya ini prediksi, maksudnya saya pada waktu itu kayak ya udah demi mengisi waktu aja, tapi ternyata lulus. Tes S2-nya lulus, akhirnya ya udah kuliah deh. Matematik. Iya. Oh. 1 tahun saya kuliah S2, kemudian saya masuk Kompas TV. Positif banget ya. Positif banget ya di saat Ya. posisi di bawah gitu, yang orang mungkin Betul, mencari pilihan betul. ini malah sekolah dan Tapi bisa dibilang nggak mengagetkan karena tadi kan etos pendidikan, Pendidikan yang yang dibuild dibangun dari lama tadi, kira ya. itu udah ada. Jadi bagi banyak orang yang kenapa enggak gue S2 matematika atau apapun itu. Betul. Nah tapi kalau kita masuk ke Jumat Boys Sepeda Kakak, etos pendidikan tuh masuk di mana? P, Mandiri, di tanggung- P. peduli. Oh, peduli pendidikan. Bener, P pendidikan. Tapi P, Kak, peduli itu pendidikan. kalau Kak Jo bisa ramu menjadi satu kata di Jumat Boys Sepeda Kakak itu apa? Apa ya? Pendidikan berarti apa? Jujur iya, mandiri, tanggung jawab kan? Tanggung jawab iya. Iya, lu tanggung jawab kepada pendidikan lu sendiri, kepada otak lu Iya sendiri. mandiri, tanggung jawab mandiri, Berani. belajar sendiri Berani. gitu kan tanpa C-nya tuh disuruh. apa ya? Sederhana. Sederhana, peduli, Disiplin. Disiplin adil. Adil. Oh, disiplin adil, A, kerja keras. Kerja keras. Pendidikan mungkin semuanya ya? Kayak kerja keras kita kalau pendidikan kita harus kerja keras. Betul. Ya, betul. Kita harus disiplin, Iya, belajar betul, disiplin. betul. Ya mandiri, belajarnya tuh nggak usah disuruh-suruh orang gitu kan. Mandiri aja gitu. Apalagi berasa banget waktu sudah kuliah kan. Iya, iya. Kuliah tuh bener-bener sudah tidak ada yang ngurusin kita. Nggak ada, yang nggak ada. ngingetin. Nggak ada.
Tiba-tiba udah ujian akhir aja. Iya, bener-bener Kaget harus gitu kan. disiplin Bener-bener sendiri. fighter sendiri ya. Iya. Tapi itu nggak lama tuh ya. Maksudnya sesuai dengan tepat Alhamdulillah waktu ya. saya S1-nya 3,5. Si S Waduh, gua aja 4,5. saya S2 yang lama. Saya S2 5 tahun. Nggak, karena kan sibuk dengan stand up juga kan. Enggak, itu 3,5 juga Harusnya sambil udah- aksi-aksi. Karena kan di tahun kedua Iya. udah stand up. Di tahun Iya. kedua udah masuk Yang stand up. S2 Oh iya, kan stand up. yes dulu ya keganggu. Yang kan? harusnya normalnya kan 2 tahun. Iya. Normalnya 2 tahun. Terus maksimal 4 tahun. Kalau enggak kan DO harusnya. Tapi saya jadinya sampai ke 4,5 lah taruhlah. Jadi di tahun kelima tuh saya ini. Karena saya tahun pertama sudah selesai mata kuliah semuanya. Di saat saya lagi susun tesis sembari honor-honor segala macam ini, saya sembari stand up juga kan. Iya, Kemudian iya. audisi lolos ke Jakarta. Akhirnya kemudian sama kepala sekolahnya diminta untuk, kan saya karena pegang kelas 3 SMA pada waktu SMA. itu. Sama kepala sekolah diminta, Pak Abdur cari dulu teman, jangan main ditinggal aja ini anak Pengganti. kelas 3." Jadi Iya, pengganti, iya, jadi iya, pengganti. Iya Pak. Ntar saya cari, waktu itu saya cari teman-teman saya. Ya ada yang mau ngajar nggak? Ada, alhamdulillah. Ya udah gantiin, terus saya ke Jakarta lah. Nah mulai dari di Jakarta bolak-balik ini apa segala macam itulah. Tesis mulai itu ketinggalan. Karena saya pada waktu itu di Jakarta itu saya harus cari uang dulu untuk harus bayar, karena saya kalau bimbingan tesis saya harus pulang ke Malang kan. Pada waktu itu kayaknya kita belum terbiasa dengan Zoom, Google dengan Meet, Belum gitu ya. Belum. Ya, jadi ketemu tuh harus ketemu fisik. Iya betul. Jadi saya kalau bimbingan harus langsung. Nah, saya cuman punya waktu ya Kamis, Jumat, Sabtu gitu-gitu. Jadi Kamis, Jumat lah, Sabtu biasanya kerja apa sampai Rabu, ntar dapat uang beli tiket PP Malang tuh. Jadi Jakarta Malang. Jadi begitu terus sampai kemudian di tahun keempat tuh saya ujian, tahun ke-5 awal saya wisuda akhirnya. Saya bilang kayak alhamdulillah akhirnya selesai juga. Perjuangan. Keren. Perjuangan juga. Perjuangan itu ya. Perjuangan itu. Etos luar biasa. Perjuangan. Itu disiplin. Disiplin. Walaupun agak meleset ya, walaupun agak meleset. Itu tahun berapa itu? 2018? 16? Saya 2015 akhirnya. 15 ya? Iya, betul, karena saya masuk 2011. Saya masuk. Ya, berarti Ya, 2015. 2015. Iya. Ya 4 tahun lah ya. Terus stand up spesial pertama tahun? Stand up spesial pertama tahun pandemi. 19. 2019 akhir. 2019 atau 2020 ya? Pandemi. 2020 Pandemi kayaknya. Berarti 2020. 5 tahun awal setelah S2 itu ya kayak tentara ya. Stand up di sini, stand up sini, stand up situ. Iya. Kemana-mana aja ya. Iya. Belum ada pikiran saya harus bikin sesuatu tentang yang Iya, yang panjang show, iya. gitu kan. Saya pada waktu awal-awal tuh masih takut. Ada rasa kayak orang beli tiket nggak ya? Orang mau nggak ya? Ini membayar uang untuk datang nonton Abdur, siapa? Bukan Panji, bukan Radit, bukan Ernest, siapa Abdur ini gitu. Jadi saya ada ketakutan itu. Nah, yang bikin saya berani akhirnya pada waktu itu lagi pandemi, kemudian bikin spesial. Nah, saya berani karena kalau pandemi kan dibatasi tuh. Cuma setengah yang datang. Yang datang cuma setengah. Iya, nggak perlu full. Kotanya nggak boleh full. Betul, nggak perlu full. Iya, Pada apa waktu namanya itu, jarak distancing. That's actually brilliant. Kesempatan. Kesempatan untuk kesempitan. Betul. Wow. Pada waktu itu brilliant. bikin di Wisma Stako. Gimana? Oh, Wisma ini. Stako itu sebelah Kokas. Oh, Iya, benar-benar. Wisma Stako itu dalam kondisi normal itu muatnya 150. Karena pandemi 75. Pandemi harus 60 aja. Nah, saya dalam hati saya 60. Saya ngitung orang-orang di Comika. Ini kalau semua kalau beli tiket udah 20. Matematikanya kepake, matematikanya Iya. kepake Semua kan? beli tiket udah nih 50% ketutup. Terus lihat teman-teman di grup apa, 60 mah dapat Dapat ini, ini. jadi Todong barang. teman aja bisa. Akhirnya jual lah. Alhamdulillah 1 hari ludes tuh 60 tiket itu. Apa itu, Bang? Judulnya Rewrite. Rewrite. Judulnya Rewrite. Jadi menulis ulang, rencana itu menulis ulang jok-jok yang selama ini saya bawakan, tapi pada akhirnya tidak ada jok yang saya tulis ulang, semuanya baru. Akhirnya baru saya tulis semua baru. Nah, itu 60 orang, 60 tiket kejual udah. Terus saya mikir kayak, oh oke, udah aman nih. Oh, Terus value agak naik iya, nih. kata Comika,
mumpung ini nih, mumpung apa namanya pandemi, orang juga butuh hiburan, kita bikin streaming kali. Karena semua stres di rumah ya. Akhirnya saya bilang, oh boleh deh streaming, nggak apa-apa deh streaming. Orang yang penting yang di yang di ininya udah terpenuhi, dibuka streaming. Terus Itu streaming, bayar tuh kan, streaming harus bayar kan? Di Jamika, ya. ya, tapi lebih murah lah gitu. Streaming pada waktu itu mungkin bayar tiket 30.000 apa berapa gitu ya. Nah streaming tuh, alhamdulillah 500-an yang streaming. Oh, Yang itu ngasih itu ide lumayan banget, itu lumayan banget. Itu ngasih jadi ide untuk show berikutnya tuh. Iya, di situ tuh saya ngerasa kayak Itu gila. Oh, naik wah, tuh PD. itu ya. ada nih walaupun cuma 30.000 Iya. rupiah, tapi ada loh 500 orang yang Iya, pengen itu gila. nonton. Itu Tapi gila. ada juga pikir kayak karena pandemi udah nggak ada hiburan kali ya manusia-manusia ini ya. Mungkin juga. Cuman akhirnya berjalanlah itu dan kemudian lancar, alhamdulillah. Iya. Di itu lalu kemudian bikinlah mulailah berani untuk bikin show dan jual tiket itu. Lalu bikin mulai abis itu PPTJ, abis PPTJ Black Camping, Camping. abis Black Camping kemudian Kontras yang kemarin. Iya. Black camping. Gitu sih. Dia ini berani-berani yang terukur loh. Iya, Jadi maksudnya dia berani yang terukur, iya, bukan betul. dia bukan menggila, dia melihat ada peluang. Mungkin kenapa terukur, dia tahu kalau bisa jual segini penonton saya akan berani buat, Iya. gitu kan? Iya, Ada iya. perhitungan yang nggak Ada yang modal nekat gitu. Bukan nekat ya. Kalau nekat kan itu gue buat aja deh. Serabas Gak peduli, gitu, bareng nonton gue Iya. gak peduli gitu. Ini ada terstruktur lah, dia mikir dulu gitu. Betul, karena kita tahu lah gedung-gedung di Jakarta kayak apa Mahal. harganya kan. Iya, Iya. mahal banget. Jadi untuk menutup produksi saja itu tiketnya harus berapa tuh untuk kita Benar, jual. sangat setuju. Untuk nutup produksi Iya. itu belum Nah, untung tuh buat kemarin produksi. GBB, ya. kemarin terakhir Modal. GBB kan? Sekarang GBB. Tidak. Tidak, di ini. Sarbini. Sarbini. Tuh. Sarbini. Itu kita tahu harga Sarbini berapa. Iya. Iya. Iya, Kompas TV kan lu situ Sarbini. Betul, betul. Nah, jadi berpikir yang gitu kayak wis Mas Tako, oh, oke nih masih worth it lah ini. Dan itu kita harus cepat-cepat karena minggunya gereja. Oh, dipakai. Sama kayak Sarbini juga sama. Benar. Sarbini itu malam minggu kita pokoknya Bersih. Iya, harus cepat-cepat bersihin Iya, karena minggunya gereja. lama-lama Ibadah ya. jemaah besok marah nanti. Jadi karena minggu gereja. Jadi gitu-gitu. Jadi terukurnya gitu. Makanya kadang-kadang tuh kenapa maksudnya kadang kita tuh jadi suka emosi-emosi banget karena begitu. Bayangin kita nih cari-cari uang, cari sendiri. Kita sendiri pikir gimmicknya untuk jual tiket apa segala macam. Itu tiket dipajakin tuh. Iya kan? Set. Tiket Iya, bener. dipajakin. Acara dipajakin. Udah nih kita bikin entah untung entah enggak kan negara nggak mau tahu. Iya. Pajakin lagi. Iya. Begitu misalkan kita untung, masuk juga PPh itu. Masih bayangin masih ya Allahu Akbar kita nih. Emang. Sekarang dia mau pajakin apa lagi? Padel, Sosmed. padel, Sosmed. Ya semuanya Allahu aja. Akbar. Emang benar-benar Semuanya benar-benar. aja. Emang dah. Emang luar biasa. Makanya kenapa kemudian tadi Novi bilang kayak anak-anak stand up ngomongnya kenceng banget. Karena Urusan semua itu ngerasain ya. itu. Semua ngerasain itu. Maksudnya negara tuh tidak pernah ngurusin, tidak pernah ngebantu kami bagaimana kami cari uang. Kami berusaha sendiri, pikir sendiri. Tapi begitu uangnya dapat, negara juga yang datang ngambil gitu. Wih, pajak sini, wih pajak. Makanya kalau negaranya nggak benar, kami tuh sakit hatinya luar biasa gitu kayak, tolong dong yang bener dong gitu. Ngurus negara yang benar. Iya, Makanya gitu. disuarakan dalam terus. Iya, kami nggak suruh Anda Iya. ikut jualan tiket, enggak gitu. Iya. Iya. Ngurus yang bener aja gitu, biar kita juga ikhlas kan ngasih pajaknya gitu sebenarnya sih. Makanya tolong ditangkap ya koruptor-koruptor. Oh. Ya, ya. Oke. Tolong. Kita titip aja. Kita titip. Ini kayaknya dari semua yang nonton Semua juga. yang nonton ini. Kita menitip. Oke. Kita menitip aja. Oke. Oh, saya dengar-dengar Doakan. di bawah masjid itu ada sel KPK. Di bawah. Katanya ada 200. Minggu depan saya datang harus full ya itu. Berarti korupsi Asal nangkep aja asal. Lu korupsi. Lu korupsi ngapain? Udah masuk aja. Habis makan siang nih. Udah masuk aja. Gara-gara arahannya Pak Tapi Argo. makin kesini ya. Kak Fir ini makin mirip Ben Akribo gak sih? Iya ya. Siapa itu? Iya Ben Lu Akribo nggak tahu setelah Ben Akribo, lu mirip setelah banget. potong rambut Iya, ya. setelah potong rambut. Bukan berarti mengundang berikutnya kan? Siapa tahu? Boleh banget. Siapa Siapa tahu tahu kita ngundang. Siapa tahu. Kan KPK untuk semua. Iya. Untuk semua. Bener-bener podcast. Luar Guys, tepuk tangan untuk Abdul Asyad. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Biasa. banyak. Tapi tunggu. Cerita yang menginspirasi. Terakhir Balai Sar. Jadi dimulai dari 60 penonton. Kemarin Balai Sarbini berapa penonton? 1.200. Wih. 1.200 alhamdulillah. Itu keberanian. Itu
Alhamdulillah. Dari lama kera, sekarang entertain 1.200 orang per malam di Jakarta. Iya. Itu yang jadinya mobil 2 pintu itu. Tidak. Oh, tidak. Panjang Tidak lagi juga nih, itu panjang lagi. Panjang lagi, panjang lagi. Panjang lagi ya. Terima kasih sudah membuat Sama-sama. Nusa Tenggara Timur proud dan Sama-sama, bangga. Terima sama-sama. kasih. Sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa guys, biasakan yang benar dan tonton Benar-benar Podcast episode selanjutnya. Dan